Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali hari ini kita kembali lagi hadir menyapa mitra semua. Dan bagaimana kabar mitra hari ini? Semoga sehat selalu, lancar selalu aktivitas kita, disehatkan selalu badan kita. Walau mungkin agak berbeda kita masih semakin merindukan kembali beraktivitas di kantor-kantor kita, tapi mungkin hari ini kita masih dikondisikan beraktivitas di rumah, tapi harapan kita tidak mengurangi ya integritas kita, kualitas kita dalam memberikan yang terbaik untuk kita, untuk perusahaan ataupun lembaga kita berada. Baik mitra, hari ini kembali Bincang Bisnis Muslim hadir menyapa mitra JIC semua. Dan tidak terasa kita sudah memasuki edisi yang ke-43. Wah, luar biasa mitra di perjalanan kita di Bincang Bisnis Muslim. Special edition juga hari ini mitra JIC, anugerah terindah bagi kita karena sudah hadir bersama kita ada guru besar dari Universitas Airlangga dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada Prof. Cipto Hadi Sawarjono, dan juga hari ini juga hadir bersama kita rektor kita, dosen kehidupan kita juga, ada rektor Universitas Hayamuruk Perbanas Surabaya, ada Dr. Yudi Sutarso SEMSI hadir juga bersama kita. Dan mitra JIC yang saat ini bergabung bersama kami di FM 107.7, selamat mengikuti. Dan untuk Anda juga mengikuti siaran kita melalui audio streaming di www.islamicstripcenter.or.id dan juga Facebook kita JIC TV dan Radio JIC. Dan jangan lewatkan bahwa siaran kita juga terus bisa diikuti di channel YouTube kami JIC TV dan juga channel JIC Channel. Untuk itu mitra JIC terus ikuti, like, share, komen, dan subscribe agar kemanfaatan kita terus bertambah dari program-program, dari acara-acara, dan dari topik serta tema yang selalu kita hadirkan. Baik mitra, kami sudah siapkan untuk edisi yang ke-43 ini tentang ajir khos dan ajir mustarok dalam muamalah kontemporer. Nah ini tentu sedikit melanjutkan dari apa yang sudah dipaparkan kemarin, karena begitu dinamisnya kita dalam beraktivitas, dalam berbisnis, berusaha, dalam bersinergi, baik kita sendiri ataupun juga berkelompok atau juga berjamaah dalam sistem bisnis yang sedang kita lakukan. Untuk itu terus kita dapatkan ilmu demi ilmu yang akan terus kita raih, termasuk dengan dua program-program yang akan kami hadirkan segera untuk Anda selama kurang lebih hari ini. Kami akan tambahkan waktunya, insya Allah untuk Anda semua. Baik, mitra JIC, di topik ajir khos dan ajir mustarok dalam muamalah kontemporer hari ini, kita sebelum mendengarkan kedua narasumber yang menjadi narasumber atau pengasuh tetap program ini, sebelumnya kita akan dengarkan pengantar atau opening speech dari guru kita. Ada Pak Prof. Cipto dan juga Dr. Yudi. Tentunya kita ingin beliau terus mengapresiasi program ini, mengapresiasi tumbuh kembang dunia bisnis muslim tentunya, agar terus baik kita semua semakin hadir di tengah-tengah bisnis usaha yang terus kita jalani bersama. Baik mitra JIC, bagaimana kalau kita dengarkan pertama untuk sepatah kata dari Prof. Cipto Hadi. Prof. Cip, kami persilakan Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pendengar dan yang hadir di acara ini gitu ya. Jadi saya tidak berpanjang lebar karena waktunya cukup mepet gitu ya. Tapi intinya Ibu-ibu sekalian, saudara-saudara, jadi kalau kita sudah berikrar dan mau berbisnis gitu ya, cara Islam itu tidak akan merugikan semua orang, baik pribadinya yang melaksanakan maupun pembeli atau pembelinya lah. Pembelinya itu tidak akan dirugikan, semua akan diuntungkan. Karena apa? Karena memang dilarang, tidak diperkenankan untuk merugikan orang lain. Itu yang menarik, sehingga tidak dipermasalahkan agamanya apa,
pesertanya itu tidak dipermasalahkan gitu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mempermasalahkan. Yang penting kamu berjualan dengan bahwa itu nanti urusan apa namanya agama itu urusan nanti itu ya. Tetapi dalam berbisnisnya cara Islam itu tidak akan tidak dilarang. Menurut saya seperti itu. Jadi itu aja yang perlu kita sampaikan nanti apa namanya disebut tentang ajir-ajir itu tadi. Marilah kita simak juga bagaimana kiat-kiatnya, kaidah-kaidahnya menurut para ahlinya akan kita ikuti bersama. Saya kira itu aja, Pak. Aduh lalu, Bang Andi. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Singkat, padat untuk kita semua karena kata beliau juga waktu kita tidak banyak dan beliau memberikan banyak waktu untuk kita berdiskusi, artinya waktu yang kita miliki ini. Satu hal yang menarik dari apa yang disampaikan beliau bahwa tidak akan dirugikan berbisnis dengan Islam, bahkan juga tidak akan ditanya agamanya apa begitu ya. Dan kita akan coba lengkapi dari materi per materi tentang pendidikan bisnis Islam ini segera akan kita gabung nanti ya. Untuk itu baru bagi Anda yang baru saja bergabung, terima kasih sudah meluangkan waktunya di siang hari ini sambil Anda beraktivitas ya tentunya. Sekarang kita dengarkan Pak Rektor UHW Perbanas Surabaya memberikan sepatah kata untuk kita, memberikan apresiasi dari program ini dan juga memberikan dukungan. Pak Dr. Yudi, kami persilakan Dok. Oke, terima kasih Bang Ade Suhadi. Mitra GIC yang saya muliakan, saya juga singkat saja. Universitas Hayam Wuruk Perbanas merasa terhormat, ya, senang dan berbahagia karena diberi tempat di GIC untuk ikut dalam terlibat dalam visi sebagai pusat peradaban Islam melalui kegiatan bincang bisnis Muslim ini ya. Sekali lagi terima kasih, ini bagus sekali. Dan komitmen universitas kami saya pikir sama dengan nilai-nilai Islam di kita, yaitu bahwa sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat. Kita selalu juga berupayakan agar kampus kami melalui apapun caranya meningkatkan manfaat bagi masyarakat khususnya. Dan salah satunya adalah ikut dalam kegiatan GIC ini, saya pikir adalah bagian kecil dari bagaimana kita menaikkan atau meningkatkan kemanfaatan institusi kami. Saya juga terima kasih pada Pak Nanang dan Pak Kausar yang selalu aktif dalam kegiatan BBM ini luar biasa dan ini sesuai dengan visi kami. Jadi saya yakin visi GIC dengan visi universitas kami untuk memberi manfaat yang besar, saya pikir sama. Jadi kegiatan kita akan bagus sekali. Dan harapannya tentu agar ini terus dan berlanjut, agar visi menjadi pusat peradaban Islam bisa tercapai bersama. Oke, itu aja Bang Ade, terima kasih. Oke, baik. Dr. Yudi, terima kasih sudah memberikan tanggapan dan juga harapan dari program yang sedang kita jalani bersama di siang hari ini. Dan perlu kami sampaikan bahwa Prof. Cip dan juga Dr. Yudi bahwa kami sudah masuk di edisi yang ke-43. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baik, mitra GIC, saat yang ditunggu juga untuk Anda yang sedang merindukan materi tentang ajir khos dan ajir musytarok dalam muamalah kontemporer. Dan kedua narasumber juga sudah bersedia dan bersiap segera untuk memaparkan materinya untuk kita bersama. Dan kami juga ingatkan bahwa sepanjang pembahasan ini tentunya kami juga akan buka kesempatan seluas mungkin untuk Anda semua yang ingin memberikan tanggapan, juga sharing pengalaman gitu ya, atau komentarnya begitu. Berkaitan dengan tema tentunya kami akan respon. Baik mitra bisa dengan kolom chat atau langsung nanti berikan komentar langsung. Baik mitra, dengan ajir host dan ajir musyarakah dalam muamalah kontemporer, kesempatan pertama mari kita berikan kepada Dr. Kausar untuk memberikan pengantar dan
materi awal secara konsep ajir khos dan ajir mustarokah seperti apa sih. Dr. Kausar, kami persilakan, Dok. Jazakallah khairan. Terima kasih Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Prof. Cipto Hadi dan Pak Rektor Pak Yudi Sutarso, kemudian Dr. Iramani, dan tentu saja para peserta yang hadir dalam Zoom ini, dan juga pemirsa JIC. Ya. Alhamdulillah, biidznillah ta'ala, kita sudah masuk ke edisi yang ke-43 ini, Bang Andi, dengan Dr. Nanang Sunhaji. Alhamdulillah. Ini sebetulnya ada sedikit korelasi nih dengan materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Karena di materi yang sebelumnya kita bahas terkait dengan mudharabah mustarokah. Salah satunya keterkaitannya adalah pada jaminan. Ya, kalau mudharabah mustarokah itu kan tidak boleh adanya jaminan dari kerugian. Karena nanti pembiayaan itu akan bisa berubah menjadi akad utang piutang. Ya, sedikit refresh saja para pemirsa JIC materi yang lalu. Sekarang adalah kita bicara ajir khos dan ajir mustarok. Ini sebetulnya merupakan bagian dari akad ijarah ini, Bang Andi. Ya, akad ijarah itu nanti akan kita sampaikan, ya. Dan apa itu ajir khos dan juga ajir mustarok. Tapi yang perlu kita pahami dulu adalah ketentuan-ketentuan syariahnya. Jadi ketentuan-ketentuan syariah apa sih yang harus kita pedomani? Ya, prinsipnya tadi yang disampaikan Prof. Cip, ya, bahwa praktek muamalah kontemporer itu bisa dilakukan oleh siapapun, karena memang di ajaran kita itu menganut azas atau prinsip universalisme, Bang Andi, dan juga Islam itu rahmatan lil alamin. Kemudian juga disampaikan oleh Pak Rektor tadi, ya, berkaitan dengan khairun nasi anfa'uhum linnas, ya, sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain, gitu. Kemudian juga ketentuan syariah yang lain yang harus kita pedomani adalah dalam prinsip syariah itu tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Mitra JIC. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Hai orang yang beriman, janganlah kalian itu memakan harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali atas dasar perniagaan yang dilandasi dengan sukarela di antara kalian. Yaitu prinsipnya, termasuk bahasan kita ini, ya, termasuk bahasan kita dalam jual beli jasa atau manfaat barang. Kemudian juga ini juga merupakan bagian dari amanah. Prinsip amanah sangat kuat ini dalam akad jual beli jasa ini yang kita kenal dengan ijarah. Kemudian juga dalam hadis disebutkan manistajaro ajiron fal yu'limhu ajrahu. Maka barang siapa yang mempekerjakan pekerja, ya, karyawan, ya, siapapun ya dari pihak pemberi kerja, maka beritahukanlah upahnya, fal yu'lihu ajrahu. Kemudian juga aktul ajrahu qabla an yajifa unuku, ya. Jadi berikanlah upah pekerja sebelum kerikatnya kering. Tapi ini juga tidak berarti, ya, itu harus dibayarkan, ya, harus dibayarkan upah pekerja itu sebelum sebelum keringatnya kering. Itu dimaknakan seperti teks hadis ini juga tidak seperti itu, karena para ulama menjelaskan bahwa dalam akad tijarah itu, dalam akad kontrak antar pemberi kerja dengan karyawan bisa juga dilakukan bisa sebelum, bisa sesudah, atau bisa juga di akhir. Jadi lebih fleksibel ini banget. Kemudian juga kita harus pahami bahwa jual beli atau jual beli manfaat barang, ya, atau manfaat jasa itu juga kalau sudah terikat, maka masing-masing harus menjalankan, ya, syarat-syarat itu, ya, al muslimuna ala syurutihim illa syarton harrama halalan au ahal haraman. Jadi orang beriman itu, ya, terikat dengan syarat-syarat mereka. Ketika pemberi jasa dengan penerima jasa itu sudah sepakat, ya, dengan syarat-syarat yang sudah mereka buat, maka syarat itu mengikat, ya, syarat itu mengikat.
kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Jadi syarat apapun bisa dibuat, yang penting kaidahnya yang dalam hadis yang tadi. Kemudian juga yang lain ya, apapun yang berkaitan dengan kemudorotan itu harus dihindarkan ya. Kemudorotan atau bahaya ya, artinya dari sisi mengurangi hak dari saudara kita itu harus dihilangkan. Karena juga ada kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Jadi menghindarkan mafsadah itu harus didahulukan daripada mendatangkan maslahatan. Ya, kemudian agar lebih jelas ya, sedikit kita sampaikan ajir itu apa? Ajir itu pihak yang memberikan jasa. Ya, pihak yang memberikan jasa ya, baik dalam transaksi akad sewa atau jasa atau pekerjaan ya. Ya, bisa itu dalam bentuk orang ya, orang pribadi, perorangan, atau bisa juga badan, baik itu berbadan hukum ataupun tidak. Kemudian apa itu mustajir? Mustajir itu artinya adalah penerima jasa. Ya, penerima jasa. Baik dalam ijarah al-a'mal ya, ijarah al-a'mal itu artinya ijarah yang berkaitan dengan jasa atau pekerjaan. Bisa juga mustajir itu dalam bentuk orang atau bisa dalam bentuk badan. Kemudian ini semuanya pihak ajir dan pihak mustajir ini berada dalam satu akad yang dinamakan dengan akad ijarah. Ya, akad ijarah itu akad sewa atau akad jual beli jasa antara siapa? Antara ajir tadi pemberi dan juga mustajir pihak yang menerima jasa. Ya, terkait dengan pertukaran manfaat dan juga ujroh. Ya, jadi ada manfaat dan juga ujroh. Ya, memberikan manfaat kepada pihak lain. Ya, kemudian pihak lainnya memberikan ujroh ini yang dinamakan dengan akad muawadhah. Muawadhah itu artinya tukar menukar. Ya, jadi ada manfaat dan juga ada ujroh yang disepakati di awal. Kemudian mitra JIC dan rekan-rekan semuanya, bahwa keduanya baik ajir maupun mustajir itu harus punya kecakapan hukum. Ya, dia mampu untuk menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang sudah disepakati. Itu wajib ada ini Bang Andi terkait dengan ajir dan juga mustajir. Kemudian juga khususnya ajir ya, pihak yang memberikan jasa itu dia wajib memiliki kemampuan ya untuk menyerahkan jasa ya, atau melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya. Karena ajir ini kan dia konteksnya memberikan jasa, berarti dia harus punya kemampuan ya, dia harus punya sumber daya untuk memberikan jasanya kepada pihak lain. Kemudian juga terkait dengan pekerjaan ya, pekerjaan apa yang dilakukan oleh ajir ya, al-ajiro ini ya, yang dijelaskan itu atau yang diatur adalah apapun pekerjaan itu gitu. Yang penting pekerjaannya itu tidak dilarang oleh syariat dan juga peraturan perundang-undangan. Kemudian juga pekerjaannya itu harus jelas ya. Harus bisa diketahui jenisnya, ya spesifikasinya, ya ukuran pekerjaannya dan juga waktunya. Karena nanti kita bicara akad ini nanti harus jelas jangka waktunya. Jadi jangka waktunya ini dikaitkan dengan jangka waktu. Jadi pihak ajir itu dia menerima ujroh ya, menerima fee, menerima pendapatan, gaji itu juga dikaitkan dengan jangka waktu. Ya, kemudian juga amal yang dilakukan oleh pihak pekerja itu ya berupa pekerjaan yang sesuai dengan tujuan akad. Jadi harus sesuai dengan tujuan akadnya apa, sehingga harus jelas nanti job deskripsinya itu seperti apa. Dan yang penting, ini yang poin penting sebelum nanti kita masuk ke ajir khos ya. Ajir khos itu mitra JIC adalah pihak yang bekerja untuk ya atau memberikan jasanya ya atau menyewakan jasanya untuk satu pihak saja. Nah, itu ajir khos Mbak Andi. Contohnya misalnya karyawan tetap itu masuk di sini ya. Contohnya misalnya driver ya, sopir pribadi atau sopir perusahaan ya, itu juga masuk ke ajir khos ini. Ya, artinya ya memberikan jasanya kepada satu pihak. Misalnya juga pembantu rumah tangga itu bisa masuk ke sini. Nah, ajir khos ini itu nantinya dikaitkan dengan kewajiban ya, apakah dia
diberikan tanggung jawab gitu, untuk menanggung kerugian. Misalnya kalau sopir pribadi itu ya, dan mungkin konteks contoh yang lain juga kalau terjadi kerusakan pada aset yang digunakan. Ya selama atau akhir-akhir ini kan marak ya, ada driver online gitu, yang dia mungkin sewa pada pihak lain gitu kan. Ya kemudian apakah ia dibebankan dengan kerugian? Ya, itu juga perlu kita jawab nanti. Tapi yang di awal nanti juga di sini di pendahuluan kita perlu sampaikan bahwa ajir itu ya, karyawan itu dia wajib menanggung resiko terhadap kerugian yang timbul. Ya, karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena kelalaian, dia lalai, ya dia melakukan kesalahan yang disengaja, atau dia melakukan pelanggaran kontrak. Itu yang juga kita sampaikan di edisi yang kemarin juga, Bang Andi ya, yang penting dilihat ini kesalahannya, resiko kerugiannya itu terjadi sebabnya apa? Apakah karena kelalaian atau kesalahan yang disengaja atau pelanggaran? Kalau enggak ya berarti ajiron itu pihak karyawan atau pihak yang memberikan jasanya kepada pihak lain itu tidak boleh dibebankan dengan kewajiban untuk menanggung kerugian atau kerusakan. Itu. Kemudian berkaitan dengan ujroh ya, ujroh itu juga mesti harus jelas itu, ya uangnya jelas ya. Misalnya dalam bentuk uang juga harus jelas ya. Kemudian manfaat barang atau jasa yang boleh dimanfaatkan. Kemudian juga secara kuantitas itu ujrohnya juga harus jelas ya. Bisa dalam bentuk angka nominal tertentu atau bisa juga dalam bentuk persentase tertentu. Dan ujroh ini yang saya sampaikan tadi bisa dibayar di awal, bisa juga diangsur ya, bisa juga ditangguhkan. Yang penting sudah ada dalam kesepakatan. Saya rasa mungkin itu pengantar dulu dari saya, Bang Andi. Saya serahkan dulu, nanti bisa diteruskan oleh Dr. Nanang Son Haji. Saya kembalikan dulu ke Bang Andi. Baik, Dr. Kausar, terima kasih sudah memberikan pengantar untuk diskusi kita tentang ajir khos dan ajir mushtarokah dalam muamalah kontemporer. Kembali menyapa mitra JIC yang saat ini sedang bergabung bersama kami di FM 107.7 dan juga melalui audio streaming di www.islamicstripcenter.or.id. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami ingatkan kita sedang di Bincang Bisnis Muslim seputar ajir khos dan ajir mushtarokah dalam muamalah kontemporer. Dan tadi Dr. Kausar sudah memberikan pengantar untuk kita bersama. Bagi mitra, terkhusus untuk rekan kami, ada para partisipan di via Zoom ini, mungkin ada beberapa tanggapan atau pertanyaan atau sharing pengalaman, karena ini bergerak di seputar pemberi jasa dan penerima jasa. Ada ajir, ada mustajir, ada juga akad ijaroh. Mitra JIC mungkin ada salah satu di antaranya. Kalau kita bukan seorang ajir, mungkin kita pada posisi mustajir saat ini, gitu. Bagaimana kesepakatan kita hari ini, berjalannya apa akad kita, apakah sejalan dari awal sampai hari ini? Mungkin ini juga memberikan sebuah warna tersendiri bagi diskusi kita. Nah, kita akan dengarkan paparan dari Dr. Nanang Son Haji, dan biasanya Dr. Nanang spesialis lebih ke kondisi lapangan terkini yang menggunakan ajir, baik itu ajir khos dan juga ajir mushtarokah dalam penerapan berbisnis dan usaha kita hari ini. Dr. Nanang, Assalamualaikum Dok. Belum Andi sapa nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Oke. Posisi bertugas di kantor apa di rumah nih, Dr. Nanang? Lagi di rumah ini, Bang. Di rumah ya. Oke, sama nih Dok. Baik, Dr. Nanang Son Haji, silakan untuk memaparkan tentang ajir khos, ajir mushtarokah dalam muamalah kontemporer ini, Dok. Baik, terima kasih Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya sampaikan senantiasa selalu salam takzim saya kepada guru saya, Profesor Kyuto Hadi Sawarjono, dan juga kepada Pak Rektor, Bapak Dr. Yudi Sutarso, serta rekan saya yang saya muliakan juga, Bu Dr. Iramani, serta seluruh partisipan, ya, pendengar Radio JIC dimanapun berada. Semoga kita
kita sampai dengan hari ini tetap diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi berkaitan dengan ajir dan mustajir ini memang menjadi suatu diskusi yang sangat menarik karena ini merupakan pola hubungan yang senantiasa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita pun juga kadangkala bisa dalam posisi ajir, juga kadangkala kita dalam posisi mustajir. Namun demikian, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh yang baik, tauladan yang baik, bagaimana sebenarnya menjaga hubungan kita antara ajir dan mustajir ya, dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kemudian dari Ibnu Abbas. Jadi Nabi Muhammad SAW itu pernah berkata, an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala tajaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa'tal hajjama ajrah. Artinya apa di situ? Jadi Nabi Muhammad itu punya salah seorang sahabat yang memang tugasnya untuk membekam beliau ketika beliau merasa kurang sehat. Dan ketika beliau itu berbekam, setelah berbekam, belum sampai keringatnya kering, maka sahabatnya tersebut diberikan upah. Gitu. Diberikan upah. Dari sini, ya, Nabi kita Rasulullah SAW, Nabi Muhammad ini memberikan contoh bahwa sebenarnya kita harus bisa menghargai jasa. Ya, meskipun itu sahabat, ya, meskipun itu teman dekat, meskipun itu saudara, kalau memang ini hubungannya adalah hubungan yang sesuai dengan profesinya, pekerjaannya, maka disinilah terjadinya akad itu. Ya, terjadinya akad itu. Nah, disinilah kemudian dicontohkan bagaimana hubungan antara ajir dan mustajir itu harus dilakukan secara baik. Nah, dalam praktiknya saat ini, ya, ketika kita bicara bagaimana hubungan ajir dan mustajir, kalau dalam posisi kita itu sebenarnya ke karyawan tetap, ya, bekerja pada satu institusi bisnis, organisasi bisnis, maka tidak terlalu sulit. Karena apa? Karena hak dan kewajiban itu biasanya merupakan rangkaian proses rekrutmen. Kita diberitahu hak kita apa, kewajiban kita apa. Relatif tidak ada masalah. Namun bagaimana tadi seperti kalau misalkan contohnya ada ajir khos. Misalkan saja kita punya sopir pribadi, punya asisten rumah tangga. Nah, ini kita harus informasikan jam kerja mereka itu sampai jam berapa. Kalaupun tidak 8 jam, ya, karena memang pekerjaan mereka itu adalah pekerjaan yang tidak rutin, yang tentatif, maka kita harus sampaikan. Ya, biasanya di asisten rumah tangga, apalagi kalau asisten rumah tangganya itu kemudian ikut dengan kita. Artinya apa? Kita punya kewajiban untuk memberikan tempat istirahat, ya, bagi asisten rumah tangga tersebut. Nah, apakah pekerjaan si asisten rumah tangga ini harus 24 jam? Harus 12 jam? Nah, ini harus diinformasikan. Ya, apa yang menjadi tanggung jawabnya, apa yang menjadi kewajibannya, ya, itu harus diinformasikan sejelas mungkin. Kemudian yang kedua adalah hak yang diperoleh. Ya, apakah dia memperoleh hak gaji bulanan hanya dalam bentuk uang atau ada tunjangan-tunjangan lain? Ya, karena memang dalam Islam itu ujroh itu bisa dalam bentuk uang dan juga bisa dalam bentuk barang yang manfaat. Asalkan saja barang tersebut tidak melanggar, ya, syarat-syarat syar'i. Artinya barang itu ada barang halal, barang yang bisa memberikan manfaat, bukan barang-barang yang haram atau barang-barang yang dilarang. Tuh. Jadi ujrohnya boleh seperti itu. Yang terpenting adalah harus disampaikan, ya, di awal sehingga apa? Sehingga mustajir ini tahu ketika dia melakukan jasa, ketika melakukan pekerjaan, maka imbalan yang diterima itu berupa apa dia tahu. Jangan sampai kemudian dia mengharap-harap imbalan yang akan diterima atas suatu pekerjaan yang sudah dilakukan, tetapi, ya, oleh si ajir tidak diberikan. Nah ini, ya. Terus kemudian juga kadang-kala seringkali kita dalam prakteknya itu suka mengkompensasi, ya, suka mengkompensasi. Misalkan saja, ya, mestinya harusnya dia dapat bonus. Sudahlah, nggak usah dikasih bonus. Padahal sebenarnya di awal sudah disampaikan. Kalau pekerjaan kamu bagus, maka setiap 6 bulan kamu akan memperoleh bonus. Katakan saja 500.000. Gitu ya.
Tetapi seringkali mungkin kita dalam bulan pertama sampai dengan bulan-bulan ke-5, bulan ke-6, kita sering memberinya dia dalam bentuk barang. Ya. Nah, kita si pemberi kerja itu kadang-kala menganggap itu adalah pengganti bonus yang tidak diucapkan atau tidak diberikan informasi kepada si penerima kerja. Nah, ini nggak boleh. Tuh. Ya. Jadi tetap haknya kalau memang kita di awal itu sudah sepakat haknya adalah ujungnya dalam bentuk uang, bonus tersebut, maka jangan kemudian dikompensasi dengan yang lain. Kalaupun kita mau memberi dengan kompensasi yang lain dalam bentuk bukan uang, maka itu termasuk ke dalam sodaqoh. Bukan sebagai kompensasi hak yang sudah kita akadkan di awal. Mungkin itu Bang Andi sebagai pengantar praktik host ya, yang saat ini sering kita jumpai. Saya kembalikan kepada Bang Andi. Oke, baik. Dr. Nanang sudah menyampaikan materi untuk kita bersama. Kita memiliki waktu yang masih cukup luas sekali. Untuk itu Mitra JC, mari kita berikan warna dengan pertanyaan, tanggapan, sharing pengalaman berkaitan dengan ajir host dan ajir musytarakah ya Mitra JC. Karena sekali lagi ini kita balik ke apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita jalani, baik yang masa sebelumnya ataupun sekarang, dan rencana kita ke depan begitu ya dalam kita berbisnis dan berusaha gitu ya. Baik Mitra, silakan untuk Anda yang mungkin ada pertanyaan, tanggapan juga boleh bergabung segera bersama kami. Yang langsung ingin disampaikan silakan, atau ingin kolom chat. Sebelum kami coba menyapa di kolom chat, mungkin kita berikan kesempatan dulu, mungkin ada yang ingin langsung ingin disampaikan pertanyaannya atau pengalamannya atau tanggapannya, silakan. Oke. Bang Andi. Oke, silakan Pak Rektor nih. Ya, terima kasih waktunya. Ini saya tanya dengan kondisi aktual saat ini ya, Pak Kausan dan Pak Nanang. Kan kondisi pandemi begini memungkinkan orang lalu karena kemampuan usahanya mungkin tidak sesuai lagi kemampuannya untuk membayar penuh terhadap karyawan ya. Karyawan ini kan ada juga seperti itu. Nah, itu kira-kira panduannya seperti apa? Itu kira-kira kondisi saat ini yang tidak memungkinkan mereka membayar secara penuh pada karyawannya. Terima kasih. Oke, siapa dulu nih? Dr. Kosa dulu atau Dr. Nanang yang ingin memberikan tanggapan dari Pak Rektor kita? Ini saya Bang Andi ya. Ya, silakan. Terima kasih Pak Yudi ya, Pak Rektor atas pertanyaannya, dan juga kita bisa berdiskusi ya di kesempatan ini yang berkaitan dengan ujroh ya. Kalau ini kita melihat di masa pandemi sekarang ya, banyak perusahaan itu kan mengalami, dan juga perguruan tinggi ya, perusahaan secara umum ya, itu banyak sekali ya untuk mengalami penurunan ya Bang Andi ya, sehingga imbasnya atau dampaknya pada ujroh yang diterima oleh karyawan ya. Jadi ketentuannya adalah yang kita sampaikan ya, ujroh itu memang baik secara kuantitas atau secara kualitas itu harus jelas ya. Ini kita bicaranya ada yang menggunakan akad ijarah berbasis waktu ya, ada yang berbasis output ya. Kalau berbasis output itu kita istilahkan dengan ju'alah. Ju'alah itu berbasis output. Jadi ada hasilnya, dilihat pada hasilnya. Tapi kalau ijarah itu lebih kepada melihat pada jangka waktu. Nah, ujrohnya itu bisa dalam bentuk nilai nominal tertentu gitu ya, atau bisa juga persentase tertentu, atau yang sudah, atau rumus yang disepakati. Yang penting di situ ada kesepakatan ya, ada kesepakatan, dan setelah itu ya memang harus diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. Ya memang itu kan penyesuaian yang harus dilakukan agar perusahaan tetap mampu untuk sustain gitu ya, sustainability-nya ada itu karena dengan dengan melakukan penyesuaian terhadap ujroh yang diterima oleh karyawan ya. Dan juga ujroh itu ya, misalnya ketika
sebelumnya ya dilakukan secara tunai di awal, kemudian berikutnya diangsur 2 kali, ya tidak apa-apa, karena yang penting ada kesepakatan gitu, ada kesepakatan sesuai dengan kontrak, dan ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya kan. Bahkan dalam ketentuan di standar akuntansi itu ya bisa juga dibayarkan dalam bentuk uang muka dulu, ya uang muka, ya uang muka itu adalah bentuk bukti komitmen dalam ijaroh gitu. Biasanya mustajir itu pihak yang menerima jasa itu dia mungkin harus bayar dulu di awal gitu, dan kemudian nanti sebagai bukti komitmen gitu ya. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah kalau itu berkaitan dengan ujroh, ya yang penting ujrohnya itu disepakati dan disampaikan itu sesuai dengan ketentuan tadi, Pak Rektor, ya sesuai dengan ketentuan tadi, artinya jelas ya, kemudian disepakati dan juga diketahui oleh para pihak yang berakad, ya tidak hanya bagi pihak mustajir atau perusahaan, tapi juga bagi pihak ajir, karyawan. Nah, sebagaimana juga karyawan tetap itu kan selain kita bicara pada sisi ujroh juga karena dikaitkan dengan waktu, ya dikaitkan dengan waktu, lebih kepada waktu. Ya kalau misalnya dalam waktu-waktu itu ya kalau offline, ya kalau misalnya offline itu ya mestinya ada ketentuan-ketentuan, ya dimana kalau keluar kantor ya ada izin ya dari atasan langsung atau apa, ya itu memang kalau ada kesepakatan di situ ya memang harus diikuti oleh pegawai tetap. Ya kemudian kalau misalnya sudah tidak ada pekerjaan lagi, ya karena memang kadang-kadang seperti kita di dosen itu Bang Andi dan Mitra JIC, ketika kita sudah melakukan penelitian, kemudian pengajaran dan juga pengabdian masyarakat, ada waktunya kita juga mungkin sudah selesai kan aktivitas kita istirahat atau banyak waktu longgar kita, ya tetap itu penghasilan yang diterimanya adalah halal, ya artinya yang penting disepakati dan disampaikan oleh masing-masing pihak, ya dalam rangka untuk tadi darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Jadi mundorot itu ya mencegah mundorot harus lebih didahulukan daripada mendatangkan manfaat. Jangan sampai nanti ketika perusahaan ya misalnya UMKM itu pengusaha muslim itu dia memang nggak mampu untuk membayar, kemudian dia paksakan dengan jumlah yang sama sebelumnya padahal dia sendiri omsetnya menurun, ya nanti bisa dipastikan mafsadatnya, kerusakannya atau kerugiannya jauh lebih besar daripada maslahat yang ingin dicapai gitu. Itu aja. Jadi masing-masing pihak lah dari dua pihak itu harus diperhatikan, ya memperhatikan tidak dari satu pihak saja tapi dari masing-masing pihak. Itu asih Bang Andi yang bisa saya jawab dari pertanyaan Pak Rektor tadi. Saya kembalikan ke Bang Andi. Oke. Baik, Dr. Kausar. Dr. Nanang mau menambahkan, silakan Dok. Terima kasih Bang Andi. Jadi memang realita dampak dari pandemi COVID yang berkepanjangan ini dan tidak ada satu pihak pun yang bisa mengklaim kapan akan berakhir, tentu akan berdampak pada operasional perusahaan. Bagaimana hubungan antara perusahaan selaku pemberi kerja dengan karyawan itu sangat terganggu sekali. Namun kalau kita kembalikan kepada ayat Allah dalam kitab suci surat An-Nisa ayat 29 yang mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya apa di sini? Ya, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan juga jangan kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Jadi dari ayat surah An-Nisa 29 ini kita sudah diberikan peringatan bahwa dalam kondisi apapun jangan sampai kita itu berbuat batil. Hubungan antar ajir dengan mustajir. Batil di sini ya tadi ya
Misalkan ya tadi ya, yang tadi disampaikan oleh Dr. Kausar, seharusnya dia menerima hak itu 100%, ya. Terus kemudian kita langsung kurangi menjadi 20%, 30% atau 50%. Begitu. Itu batil cara seperti itu. Nah, supaya tidak batil bagaimana? Supaya tidak batil, kita harus bisa berkomunikasi dengan karyawan kita bahwa saat ini gitu ya, kondisi perusahaan seperti ini tentu saja dengan data-data yang valid kita tunjukkan posisi keuangan kita. Ya, bahwa saat ini tidak hanya pekerja yang sulit, tetapi bagaimana perusahaan untuk mempertahankan bisnisnya saja sedang sulit begitu. Nah, ini harus diceritakan karena memang apa? Dalam Islam itu keterbukaan, kejujuran itu adalah melandasi semua akad. Tuh. Sehingga apa? Sehingga pada realitanya gitu ya, penyesuaian-penyesuaian atas hak karyawan itu boleh dilakukan atas dasar ya informasi yang disampaikan secara terbuka jujur, kemudian antara perusahaan dan karyawan ini memiliki akad baru dan sama-sama memahami. Inilah kemudian yang disampaikan tadi dengan jalan perniagaan. Perniagaan di sini tidak murni diartikan sebagai berdagang, tetapi bagaimana bertransaksi, bernegosiasi dalam hubungan antara karyawan dengan pemberi kerja untuk menentukan hak dan kewajibannya. Dengan cara suka sama suka, berarti tidak ada yang dibatilin, tidak ada yang dipaksa. Semuanya duduk bersama, memahami kondisinya, sehingga kemudian bisa memahami apa yang harus diambil untuk memberikan kebaikan bagi si perusahaan selaku si pemberi kerja dan juga pekerja selaku yang menjalankan pekerjaan. Jadi memang pekerja itu tidak boleh menuntut penuh terus begitu ya dengan kondisi semacam ini. Karena memang realitanya perusahaan untuk membiayai operasional perusahaannya saja ya untuk bisa bertahan kita juga harus berjuang mati-matian begitu. Nah, inilah jadi kita juga tidak bisa mengatakan bahwa kadang-kadang batil itu datangnya dari pemberi kerja. Bisa jadi juga si pelaksana pekerjaan atau yang menerima jasa kerja juga batil kalau dia tidak bisa memahami kondisi perusahaannya. Yang menjadi tantangan kita, mau nggak perusahaan itu memberikan informasi sejujur-jujurnya berkaitan dengan kinerja keuangannya. Yang itu nanti berdampak pada hak dari karyawan. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan, Bang Andi. Mudah-mudahan pertanyaan ini bisa membantu menjawab dari pertanyaan Pak Rektor. Saya kembalikan ke Bang Andi. Baik, terima kasih Dr. Nanang sudah terjawab dari pertanyaan Pak Rektor kita, Pak Yudi. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak Yudi. Ya, saya pikir ini pertanyaan yang bisa mewakili banyak perusahaan mungkin Dr. Yudi yang hari ini memiliki mungkin sedikit kesamaan kondisi begitu ya. Satu sisi kita ingin produktivitas begitu tinggi, hasil maksimal, tidak berkurang, tapi sisi lain memaksa kita harus dikondisikan pada hari ini. Dan tentu saja juga ada efek domino ke sisi-sisi yang lain. Dan memang akhirnya dijawab oleh kedua narasumber kita harus disepakati baik dari sisi ajir dan mustajir dengan dikomunikasikan. Ini bagi para perusahaan-perusahaan yang sedang mengalami mungkin agak mirip apa yang ditanyakan oleh Dr. Yudi ya. Baik Mitra GIC, untuk Anda yang baru saja bergabung di FM 107.7 dan juga melalui audio streaming di www.islamicstripcenter.or.id dan juga di Facebook kita Radio GIC. Kami ingatkan kembali untuk Anda bahwa kita masih di program Bincang Bisnis Muslim. Di topik bahasan kita seputar ajir khos dan ajir musyarakah dalam muamalah kontemporer. Sekarang kesempatan ini mari kita berikan kembali untuk Anda yang ingin bergabung bertanya. Silakan yang ingin langsung pertanyaannya bersama Bang Andi Umar akan diberikan kesempatan, silakan. Saya Bang Andi. Wah, Bu Dokter nih, silakan Bu Dokter Irma. Ya, saya sangat senang sekali materi ini ya, karena sangat implementatif dalam kehidupan sehari-hari. Tadi itu yang sudah dijelaskan oleh Dr. Nanang ya dan Dr. Kausar gitu ya. Di mana contohnya adalah ART gitu ya. Asisten rumah tangga. Jadi sebelum kita
mempekerjakan ART, maka kan harus ada kesepakatan bahwa gaji kamu sekian sebulan gitu ya. Selain itu setiap minggu saya akan memberikan uang mingguan jajan gitulah istilahnya. Nah, bagaimana kalau misalnya si ART ini bilang gini, Bu, yang mingguan tidak usah deh gitu ya, dijadikan satu aja dengan yang bulanan. Nah itu seperti itu bagaimana, ya? Nah, karena tadi contohnya ART, kan itu sangat implementatif ya untuk ibu-ibu gitu ya. Yang pertama itu, yang kedua adalah contohnya adalah driver, gitu ya. Ketika kita mempunyai driver pribadi, itu kan kita perjanjiannya adalah bahwa tugas Bapak adalah mengantar saya ke kantor dan mungkin saya kemana-mana gitu ya. Habis dari kantor, Bapak pulang dulu aja. Kemudian nanti kalau waktunya jam kantor selesai, Bapak jemput gitu. Nah, kemudian terkait lagi ini adalah pandemi gitu kan. Pandemi. Yang mana itu kan kita pandemi itu kan kita tidak prediksikan sebelumnya begitu ya. Nah, kemudian pandemi adalah WFH gitu ya. Sehingga apa yang harus kita lakukan sementara ya kita bekerjanya di rumah gitu ya. Apakah kita terus tetap kita berikan haknya atau 50%-nya atau mungkin untuk sementara tidak dululah untuk masa pandemi ini atau seperti apa supaya kita tidak tadi itu ya tidak melanggar surat An-Nisa ayat berapa tadi ya 29 ya 29 bahwa kita tidak dikatakan batil. Matur nuwun Bang Andi. Oke, baik Dr. Irma. Bagaimana nih? Dr. Kausar dulu juga boleh, silakan Dok. Ya, terima kasih Bu Irma. Ini tadi yang pertama tadi apa ya Bang Andi ya? Yang istilahnya apa tadi? Yang pertama tadi Bu Irma? Ini saya punya ART nih ya. Di awal kesepakatannya adalah saya akan memberikan gaji bulanan, gitu kan? Okay. Selain itu, saya akan memberikan uang jajan mingguan. Tetapi si ART ini tidak mau. Maksudnya uang jajan mingguannya itu udah nggak usah, tetapi dijadikan satu aja dengan yang bulanan, gitu. Apakah saya menuruti si ART itu atau tetap dengan perjanjian awal? Baik, terima kasih Bu Irma atas pertanyaannya, Bang Andi ya. Ini saya coba bahas ya karena ini salah satu contoh praktis dari ajir khos itu adalah pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga ya atau sopir pribadi. Kalau yang kita jelaskan tadi mereka tidak dibebankan dengan kerusakan aset ya atau apapun ya yang di luar ya kesalahan yang disengaja atau kelalaian atau pelanggaran terhadap kontrak. Ya, kemudian ketika kita bicara dari sisi ujroh, ya, maka ujrohnya itu kita kembalikan kepada ketentuan-ketentuan yang tadi kita sampaikan bahwa ujroh itu, ya, baik kuantitasnya atau kualitasnya itu, ya, harus disepakati dan diketahui oleh masing-masing pihak. Ya, tapi selain itu juga meskipun sudah disepakati, ya, dan tentu dalam hal ini kan pihak ajir atau pihak ART itu kan sebagai pihak yang lebih ini ya kayaknya ya mungkin sungkan atau apa gitu, yang lebih kuat atau yang lebih dominan adalah pihak mustajirnya ya. Maka pihak mustajirnya itu harus berupaya untuk mengamalkan ini Bang Andi, karena ayat
An-Nisa ayat 4 itu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Ini tuh kalau dalam konteks di dalam perjanjian tadi ya, dengan pemberi kerja ya, pemilik, atau dengan ART itu ya, itu lebih kepada lebih kuatnya kepada pemiliknya ya. Meskipun demikian juga ART-nya juga gitu, karena berkaitan dengan kewajiban, dia harus menunaikan kewajiban itu dengan baik, karena kalau dia tidak menunaikan kewajibannya dengan baik, dia semacam makan gaji buta, atau istilahnya dia juga masuk dalam kategori memakan harta dengan cara yang batil. Tapi karena kecenderungan masalah praktisnya banyak kepada pihak pemberi kerja, maka pihak pemilik ya, pihak yang mempekerjakan ART itu, maka dia harus menjelaskan di awal ya, dan itu memang tidak merugikan hak dari pihak ajirnya gitu, Bu Dr. Iramani ya. Jadi tidak merugikan pihak ajirnya atau pihak pekerjaannya ya, pihak ART-nya. Ya, kalau misalnya sebelumnya dibayarkan pada tanggal sekian, kemudian akhirnya ditunda, itu kan juga berpotensi untuk merugikan ya, atau apa. Mungkin itu sih yang perlu saya sampaikan ya. Jadi harus dipahami aja ketentuan-ketentuannya itu, sehingga masing-masing pihak itu ya punya guidance yang jelas itu. Kalau misalnya dialihkan dari misalnya yang dari mingguan kemudian diberikan dalam bentuk bulanan atau sebaliknya ya, yang penting masing-masing pihak sepakat itu. Kalau masing-masing pihak sepakat dan dia ridho dengan hal tersebut, ya insya Allah tidak apa-apa kalau misalnya sudah disepakati itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi, Bu Iramani? Yang driver tadi. Ya, kalau yang driver tadi prinsipnya karena dia juga bagian dari ajir khos juga ya. Mungkin kalau ajir khos itu juga ketentuannya hampir sama ya. Ajir khos itu ya, tentuannya harus sama ya. Prinsipnya yang tadi yang terkait dengan jaminan ya, kalau ada kerusakan ya, kerusakan yang terjadi pada aset yang dia kendarai ya, maka dia nggak boleh dibebankan dengan adanya kewajiban untuk mengganti kerugian. Kemudian juga kalau yang sopir pribadi tadi juga tidak boleh melalaikan kewajibannya, sehingga hak dari pihak pemilik itu menjadi terabaikan. Kemudian juga yang penting hak dan kewajiban masing-masing harus bisa dijaga itu. Dari masing-masing pihak dijaga dengan sebaik-baiknya, jangan sampai kita mengurangi hak orang lain. Tapi kalau misalnya pihak karena ini kan sebetulnya bagian dari akad jual beli ya, bagian dari akad jual beli juga, cuman jual beli jasa ini. Nah, maka hendaknya dibicarakan dengan baik dan disepakati oleh masing-masing pihak. Mungkin itu Bu Dr. Iramani. Terus Ustaz. Oke, sami-sami. Oke, baik, Dr. Iramani. Dr. Nanang mungkin menambahkan. Ya, jadi yang berkaitan dengan ART tadi, saya berpikir bahwa si pemberi kerja gitu ya, ini punya niatan baik. Artinya apa? Ada hak yang wajib yang harus dibayarkan tiap bulan, tetapi juga si pemberi kerja ini ingin sedekah ya, tidak jauh-jauh dari lingkungannya. Salah satunya adalah yang paling dekat ke ART tersebut. Boleh gitu ya. Entah itu dalam uang jajan, harian, mingguan, dan segala macam. Namun demikian, kadangkala memang kita pahami begitu, karakteristik dari ART itu kan memang kadang-kadang malu, sungkan begitu ya. Sehingga muncullah kata-kata ketika yang memberi pekerjaan itu ingin sedekah, ya, kemudian menolak secara halus dan kemudian minta diakumulasikan dengan gaji tetap yang diterima setiap bulan. Ini mungkin nanti si pemberi kerja bisa menyampaikan bahwa kalau gaji bulan itu wajib hukumnya bagi saya untuk menepati sesuai dengan jumlah yang sudah disepakati.
Apapun kondisinya saya harus bayar dulu, wajib. Kemudian disampaikan juga, sedangkan ini hanya tentatif. Kadang-kadang tidak setiap hari, juga tidak setiap minggu. Ketika saya ada kelapangan rezeki, kemudian saya ingin bersedekah, saya nggak perlu jauh-jauh, saya ingin berikan kepada kamu. Nah ini kamu pakai nih, gitu. Itu mungkin komunikasinya yang harus disampaikan. Atau kemudian yang kedua, ada juga kadangkala ART itu, Bang Andi, ya, seringkali menitipkan uangnya itu kepada si pekerja. Tujuannya untuk apa sih? Ketika nanti dia mau pulang kampung atau ada cuti, baru diminta. Selama itu merupakan akad yang tidak batil, ya, sebagai upaya untuk menjaga hartanya, menitipkan hartanya, itu boleh saja, boleh saja. Itu yang pertama yang berkaitan dengan ART. Dan yang kedua yang berkaitan dengan driver. Memang dalam kondisi seperti ini, begitu ya, itu sedekah yang paling mulia salah satunya adalah bisa membantu memberikan pekerjaan. Karena dengan kita memberikan pekerjaan kepada orang lain, insya Allah Allah akan memberikan rezeki melalui pintu pekerjaan itu. Itu yang harus kita pahami. Makanya saya itu sangat berterima kasih sekali pada perusahaan-perusahaan yang masih terus berjuang untuk tetap mempertahankan karyawannya. Tidak sampai mengeluarkan karyawannya dengan kondisi yang seperti saat ini. Nah, kaitannya dengan driver tadi, ini saya lihat adalah pendekatan komunikasi yang harus dilakukan. Kalau memang keuangan kita itu memang tidak lagi mencukupi, ya, tetapi kita masih ada rasa ingin untuk mempekerjakan dan menyisikan bagian dari pada driver kita, sampaikan bahwa saat ini aktivitas saya juga berkurang, maka saya mungkin akan memberikan hak kamu tidak lagi 100%, tapi misalkan 50%. Apakah kamu mau terima atau tidak? Kalau tidak menerima, ya jangan dipaksa. Tapi kalau dia menerima, tidak apa-apa, itu menjadi halal begitu. Yang tidak boleh itu dia tidak menerima, tapi kita paksakan untuk kita bayar dengan 50%. Bahkan kalau memang kita kondisinya sesulit dan kita mentok memang tidak ada lagi, ya kita dengan terpaksa menyampaikan bahwa kita sudah menghentikan sementara jasa driver tersebut pada keluarga kita. Enggak apa-apa, yang paling penting adalah komunikasi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bang Andi. Oke, baik Dr. Nanang. Terima kasih Bu Iramani. Terima kasih silaturahminya melalui pertanyaan ini. Kita balik ke pertanyaan berikutnya. Mungkin ini pertanyaan terakhir yang akan kita respon di perjumpaan kita hari ini. Tadi ada pertanyaan sebelumnya tapi agak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rektor kita. Jadi kita langsung ke pertanyaan dari Pak Ihwan Al-Mughafar ya. Pak Ihwan Holid, terima kasih sudah bergabung. Dari Pak Ihwan Al-Mughafar, bagaimana kaidah saling meridhokan dalam sebuah akad perjanjian bisnis atau kerjasama ketika dalam kondisi yang daruri atau hal yang tidak diinginkan, contoh kerugian atau violet gitu. Saling memahami kondisi, syukran. Nah, bagaimana nih Dr. Kausar? Dari apa yang tadi Mughafar nih? Jazakallah khairan Pak Ikhwan. Pak Ikhwan ini aktif juga nih Bang Andi. Iya, kemarin juga beliau yang berdiskusi juga di edisi yang lalu ya, berkaitan dengan sharing kerugian ini. Kalau kita bahas yang materi dulu ya, mudharabah musyarakah itu ya, kerugian itu ditanggung oleh para pemilik ya. Demikian juga kalau musyarakah itu, maka masing-masing mitra ini saling menanggung kerugian. Demikian juga dalam akad bisnis atau kerjasama ya. Dalam bisnis atau kerjasama itu ya, ketika misalnya mengalami kerugian ya, kita kembalikan. Kalau misalnya berkaitan dengan pemilik ya, itu musyarakah ya, maka masing-masing berkontribusi dengan kerugian sebesar jumlah modal yang diberikan, Bang Andi. Ya, kemudian dalam muawadhah, dalam akad pertukaran di mana misalnya ajir ya, pihak karyawan dengan mustajir pihak perusahaan, maka sepanjang pihak perusahaan memang menghadapi kesulitan ekonomi ya, dan itu disampaikan kepada pihak ajir ya, maka ketika sudah diterima oleh pihak pegawai dan kemudian mereka juga mengetahui ya kondisi yang sebenarnya, kemudian mereka juga ridho dengan apa yang akan dia terima ya,
maka ya itu boleh-boleh saja, itu bisa dilakukan ya, karena memang kita kembalikan ya kepada sebuah kaidah yang tadi saya sampaikan dan kita sampaikan semuanya, dan mitra JIC harus pahami bahwa darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ya, jadi kaidah fikih itu penting Bang Andi dalam akad-akad seperti ini tuh. Artinya apa? Mencegah kerugian itu harus lebih ditekankan daripada mendatangkan kemaslahatan. Jadi gini, ketika misalnya kondisi yang tidak kita inginkan dalam kondisi darurat seperti ini ya, itu kalau misalnya kita jalankan dengan akad ijarah yang lama, itu kemudian perusahaan menjadi kolab gitu, maka itu maslahat yang sementara waktu gitu. Tapi kalau misalnya yang kita kedepankan adalah mencegah kerusakan ya, mencegah kerusakan muqaddam ala jalbil masoli, mencegah kerusakan lebih kita dahulukan ya, kita yang penting ada keterbukaan informasi itu kita sampaikan ya, memang harus ada komunikasi yang baik tadi yang sampaikan Dr. Nana itu ya, dan itu demi kebaikan bersama, itu mencegah kerusakan nanti sehingga sustainability-nya, keberlanjutan dari usaha perusahaan bisa jalan gitu. Jadi itu yang harus ditekankan, karena memang kalau kita bicara pada kondisi normal ya, berbeda dengan ketika kita bicara dalam kondisi yang abnormal. Ya, ketika dalam kondisi yang nggak normal inilah kaidah-kaidah tadi kita sampaikan. Yang penting masing-masing pihak itu ridho, dan kemudian masing-masing itu sebetulnya ya mengurangi haknya masing-masing. Ya. Jadi dalam sebuah hadis ditekankan rahimallahu rajulan samhan idza ba'a, samhan idza stara, samhan idza qada. Jadi Allah itu merahmati seorang ya, baik itu penjual ya, penjual jasa yang dia memudahkan. Kemudian jika Allah merahmati siapa? Pembeli jasa ya, dia penerima jasa yang dia juga memudahkan. Dan juga Allah merahmati orang yang dia segera untuk melunasi pinjaman. Ya, atau pihak ya yang memberikan pinjaman dia juga memudahkan ketika pihak yang menerima pinjaman itu ternyata masih belum bisa membayar. Jadi itu dalam kondisi-kondisi yang memang ada darurinya gitu loh Bang Andia. Itu yang mesti harus kita sampaikan dalam rangka untuk mencegah kemudorotan, harus kita pegang dulu daripada kita mendatangkan kemaslahatan. Itu yang harus kita pahami, dan semoga bisa dipahami dan terjawab dari pertanyaan Pak Ikhwan tadi. Bang Andi, saya kembalikan ke Bang Andi. Baik, Dr. Kausar. Dr. Anang mau menambahkan dari apa yang disampaikan Dr. Ikhwan, Pak Ikhwan? Cukup Bang Andi, jelas. Oke. Baik, Mitra JIC, kita sudah berada di penghujung kebersamaan di Bincang Bisnis Muslim hari ini. Mungkin kalau kita tambah waktunya masih banyak yang ingin disampaikan di forum ini. Karena ini sepertinya tempat berkumpulnya orang-orang optimis, orang-orang dinamis, sahabat-sahabat kita, terkhusus juga para partisipan yang kami lebih interaktif hari ini. Dan untuk Anda Mitra JIC yang bergabung bersama kami di FM 107.7 dan juga melalui audio streaming di www.islamicsafecenter.org.id. Baik Mitra, sebelum kita akhiri seperti biasa, kita ingin satu catatan akhir yang mungkin menyimpulkan ya pertemuan kita hari ini. Dr. Nanang, silakan. Baik, terima kasih. Sebagai catatan akhir, jadi hubungan ajir dan mustajir ini tidak hanya sekedar hubungan ujroh, tidak ada sekedar hubungan hak dan kewajiban, tapi jauh lebih luas dan lebih dalam. Ini adalah hubungan amanah yang saling bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan bersama, yaitu kebahagiaan bagi mustajirnya maupun bagian bagi ajir. Oleh sebab itu, komunikasi, amanah, kejujuran, dan keterbukaan dalam menyampaikan hak dan kewajiban itu melandasi setiap akad ijrah yang dilakukan pada ajir dan mustajir ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa dirahmati Allah untuk bisa terus menjalankan ibadah ini, ya, menjaga hal-hal yang batil, dijauhkan dari hal-hal yang batil, sehingga kita tetap bisa membahagiakan kepada dan memberikan manfaat kepada orang yang lebih luas. Itu Bang Andi yang bisa saya sampaikan sebagai catatan akhir. Baik, Dr. Nanang, terima kasih. Dr. Kausar. Terima kasih Bang Andi. Alhamdulillah kita sudah membahas dan mendiskusikan ya secara bersama-sama materi kita yang berkaitan dengan ajir khas dan mustaraf ini ya. Kesimpulan ringkas ya dari materi kita hari ini adalah
baik dari sisi khususnya dari sisi pemberi jasa ya, dan juga pada sisi penerima jasa ya, masing-masing harus paham ya ketentuan syariah ya. Harus paham ya, jangan sampai berbuat kezaliman yang satu dengan yang lain, dan tunaikan hak dari masing-masing ya, lakukan kewajiban dari masing-masing pihak dan tunaikan hak dari pihak yang lain ya, sehingga orang yang beriman ya dalam yang terikat dengan perjanjian ini maka menjalankan dengan penuh amanah ya. Dan juga transparansi itu sangat penting dari kontrak yang ada itu, karena ini bagian dari jual beli ya, ini bagian dari jual beli yang kita bahas sekarang. Dan Rasul melarang Rasulullah an bai'il gharar. Rasul itu melarang jual beli yang mengandung gharar. Jual beli yang enggak jelas. Ya, ini bagian dari jual beli jasa yang harus jelas ya. Baik itu akadnya harus jelas, baik itu ujrohnya, baik itu jangka waktunya dan segala hal ya berkaitan dengan hak dan kewajiban dari masing-masing, sampaikan secara terbuka. Dan semuanya itu semoga bisa diterapkan ya. Dan yang tadi terakhir ya, dari yang disampaikan Prof. Cipto Hadi, bahwa prinsip universalisme yaitu prinsip bahwasanya muamalah kontemporer ini ya, fikih muamalah ini bisa dilakukan oleh siapapun ya, tidak hanya oleh orang-orang yang muslim, tapi juga yang non muslim bisa menerapkan karena mengandung kemaslahatan kepada semuanya. Itu aja Bang Andi yang bisa saya sampaikan ya, semoga bermanfaat diskusi dan bincang kita pada kesempatan hari ini. Saya kembalikan ke Bang Andi. Baik, Dr. Kausar, Dr. Nanang, dan dua catatan akhir dari kedua narasumber kita sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Kita akhiri juga Prof. Cip, terima kasih hari ini support dan dukungannya untuk kita semua. Dan ya, Prof. sehat selalu dan sukses dengan segala aktivitasnya. Pak Rektor kita, Rektor Yudi juga terima kasih sudah terus sama. Terima kasih Bang Andi. Sama ya, sudah menyumbangkan kedua kaprodi terbaiknya dari WHW Perbanas Persebaya. Terus, ya luar biasa beliau. Di Jakarta, Dok. Ya, Dr. Iramani, Dr. Entar, dan juga para peserta, para partisipan, ada Pak Imam, ada Pak Atang, dan Bu Lita, dan seluruh mitra yang bergabung bersama kami, yang bergabung via Zoom, terima kasih, via Radio JIC 107.7 juga terima kasih, Facebook Radio JIC, dan juga channel YouTube kami JIC TV dan juga JIC Channel, terima kasih. Akhirnya kita pamit dan kita akhiri perjumpaan kita, dan mudah-mudahan Allah jumpakan kita kembali di pekan depan di edisi yang ke-44. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi. Terima kasih Prof. semuanya, terima kasih Prof. Pak Yudi, Firman, semuanya, insyaallah kita sambung lagi. Amin. Sharingnya sangat bermanfaat. Amin. Sangat bermanfaat. Ya, amin. Baik, kita boleh langsung akhiri ya. Pak Atang, Pak Imam, Pak Iwan. Terima kasih Pak Ade. Terima kasih Bapak-bapak Ibu-ibu. Sama-sama Terima ya. kasih Pak Ade. Pak Sudarmanto juga terima kasih nih, Mbak Rosita. Ya, terima kasih Pak Ade. Baik, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.